Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia bicara tentang anak remaja, biasanya ini kita mengenalnya sebagai fase mencari jati diri, emosinya mulai labil, terus juga mulai mungkin ada kontra terhadap pendapat apa yang jadi pandangan orang tua. Tapi di masa ini juga orang tua biasanya lebih protektif pada anak remajanya. Tapi kalau kita mau tahu sebenarnya apa sih yang benar-benar diinginkan anak remaja, ini yang kita akan bahas bersama. Kalau kita hari ini ada Mbak Ayu Sutomo, langsung kita sapa ya. Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika, apa kabar? Aku baik. Mbak Ayu, kita ngobrolin ini nih, masa remaja. Ingat nggak masa remaja kita dulu? Apa yang paling diingat tentang masa remaja? Biasanya tuh ingin taunya tinggi, mau menampilkan jati diri. Benar nggak sih gambaran semacam ini yang sebenarnya ada pada anak-anak remaja? Masa paling seru ya kalau kita bilang masa remaja itu masa yang paling seru, kemudian paling banyak diingat gitu sampai kita dewasa dan menua gitu kan ya. Karena memang banyak banget hal dan pengalaman hidup gitu ya, itu terjadi pada masa remaja gitu kan. Kalau tahapan perkembangan sosialnya masuknya di identity versus identity confusion. Emang kalau di psikologi, kemudian tahapan perkembangan berada dalam pencarian jati diri, mulai menguji nilai-nilai yang didapat di rumah, kemudian diujikan dengan nilai-nilai yang mereka tahu di luar, sehingga pada akhirnya kalau bertentangan mulai banyak pertanyaan-pertanyaan, mulai banyak kok di luar begini, di sini begini, kok di sana kehidupannya begini, kok di sini seperti ini, kenapa ini nggak boleh, kenapa itu nggak boleh gitu. Nah akhirnya ketika memang nggak pandai-pandai orang tua menyikapi, nah itulah pada akhirnya seringkali terjadi kerikil-kerikil kecil. Kalau misalnya memang dari kecilnya udah kurang smooth relasinya, bisa jadi problem yang besar. Seringnya gitu. Seringnya itu, makanya kadang-kadang kok anak remaja saya jadi berubah sih? Ya memang pasti berubah dong ya, fasenya memang seperti itu. Akhirnya orang tua takut, kadang-kadang ada yang ungkapannya semua itu fasenya itu yang menentukan dari fase remaja. Kalau salah aja bisa salah jalan nih terus-terusan sampai dewasa. Benar nggak sih kayak gitu? Akhirnya orang tua juga ambil langkah untuk lebih protektif pada anak remajanya. Apakah langkah ini tepat, Mbak Yu? Sebenarnya kalau dibilang overprotective, yang over itu kan selalu saja nggak baik gitu ya. Kita kalau ngobrol gitu ya terlalu berlebihan gitu kan, itu nggak baik gitu kan. Jadi sebenarnya yang tepat sebetulnya adalah pendekatan yang lebih mengarah ke diskusi, banyak ngobrol, heart to heart talking, orang tua yang masuk ke dalam kehidupan anaknya gitu kan, sembari kemudian mengarahkan. Nggak boleh juga membatasi pilihan-pilihannya, tetapi tetap memberikan banyak pilihan. Namun dalam pilihan-pilihan tersebut itu orang tua mengetahui batasan koridornya gitu. Jadi tetap ada batasan, tapi dengan beragam macam pilihan. Orang tua memperkenalkan dengan banyak hal tersebut, sehingga anaknya punya pemahaman bahwa oh ada loh yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan orang tua siap dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan anak. Ini justru yang paling sulit untuk bisa memahami si anak remaja ini, karena dia lebih percaya pada teman-temannya dibanding orang tuanya. Bener sih ya, kebanyakan ceritanya kepada teman-temannya gitu kan, nggak kepada orang tuanya. Mungkin lebih seru kali ya. Lebih seru gitu kan. Yang jelas karena ketika berbicara dengan teman-temannya itu, kerap klien remaja tuh bilang nggak ada judgement. Jadi ketika bicara dengan teman tuh kan bisa lebih bebas, dipahami dan dimengerti. Sementara bagi sebagian orang tua mungkin niatnya bukan untuk ngasih judgement atau menyalahkan, tetapi karena rasa khawatir, rasa sayang gitu kan yang besar, namun responnya menjadi kurang pas atau kurang tepat, outputnya dipersepsikan oleh anak sebagai kok dilarang, kok udah dibilang jangan gini jangan gitu, kok orang tua langsung berespon berlebihan, sehingga pada akhirnya anak menarik diri gitu. Padahal sebetulnya ya kalau orang tuanya asik diajak ngobrol, bisa jadi orang dipercaya, nggak kemudian dikit-dikit menasehati, menggurui gitu kan. Nah itu ya bisa juga jadi teman bicara yang asik gitu. Selama ini kita hanya melihat anak ini sebagai objek yang kita urus, tanpa sadar bahwa sebenarnya mereka juga manusia yang berkembang, pola pikirnya juga harus selalu dihargai. Ini apakah ini sebenarnya masalahnya? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya dalam proses peralihan, seringkali orang tua itu nggak menyadari bahwa pola asuhnya udah harus mulai geser. Karena kan dari masa kanak-kanak ke remaja itu kan ada lag gitu kan ya, di umur 11-12an tuh pre-teen gitu kan. Di situ sebetulnya udah mulai geser nih polanya, sudah mulai lagi bukan komunikasi satu arah yang
harusnya gini ya, nah harusnya ini gitu, tetapi lebih kepada diskusi yang banyak gitu kan. Menurutmu gimana? Menurutmu seperti apa? Kamu mau kamu mau ambil keputusan yang mana gitu, dan kita lebih banyak ngobrol dengan dia tanpa kemudian mendebat banyak hal yang disampaikan. Itu Gitu. dia, kelupaan jadi konflik deh ya. Iya, Nanti kita coba akan ulas ya bareng anak-anak remaja sebenarnya apa sih yang dia mau dari orang tuanya. Tapi kita bahas setelah jeda berikut. Nah, Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.